Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, sudah capek belum? Ya belum lah, Anda duduk aja. Di tengah kita sudah hadir sosok yang selalu Anda rindukan di YouTube. Tidak lain dan tidak bukan adalah Romo Eko Wahyu. Romo Eko monggo boleh maju ke depan. Wah, akhirnya kita satu panggung Romo Eko. Romo Eko suka lihat channel YouTube Samadi nggak Romo Eko? Jujur atau Yang bohong aja, yang bohong. Yang bohong setiap hari. Wahyu dong, undang Romo Eko Wahyu. Akhirnya sekarang kesampaian. Terima kasih Romo Yus. Ya. Ini kesempatan indah juga bagi saya. Ya. Ikut terkenal dengan Romo Yus. Oh, enggak lah. Beliau udah terkenal duluan. Romo Eko udah siapkan lagu? Lagu? Iya. Tugas di sini cuma nyanyi kok Romo, nggak ada session. Lihat itu yang main kan penyanyi-penyanyi semua Romo. Ya. Romo Eko akan bersama kita sampai nanti jam makan siang. Jam makan siangnya jam berapa pokoknya sekuatnya Romo Eko. Kalau Romo Eko udah mulai lapar ya kita berhenti makan. Sekarang juga udah lapar. Oh ya gitu. Bakso juga udah siap sih sebetulnya ya. Ya oke. Romo Eko tahbisan tahun berapa ya? Saya ditahbiskan bulan Desember tahun 1996. Tahun 96. Ya. Wah berarti udah usia imamat 26 tahun. Ya. Betul. Sebelum di Santa Helena, melanglang buana kemana saja itu? Saya melanglang buananya baru satu paroki saja. Setelah tahun 96 itu? Ya, jadi saya ini paroki Helena yang kedua. Tahun yang pertama jadi Romo di paroki, dan bukan Romo paroki pasti, Romo pembantu. Di Tebing Tinggi, Keuskupan Agung Medan. Medan ya? Ya, Santo Yosep. Di situ berarti berapa belas tahun? Di situ hanya 2 tahun. Lah, bagaimana tahbisan tahun 96, Ya. baru 2 paroki, Ya. di situ cuma 2 tahun, terus di Helena udah berapa tahun? Ini tahun ketiga. Ini tahun ketiga, berarti baru 5 tahun bertugas. Ya. 21 tahun imamatnya hilang kemana? Nganggur. Lah, nganggur ngapain Romo? Bertapa biar ganteng. Dan hasilnya nggak nolong apa-apa. Tapi lebih baiklah dari Romo Yus, betul atau tidak? Iya. Dikit. Yang penting libidonya tinggi Romo. Kata Romo Erwin. Di situ doang kali, Iya. di sini saya enggak. Romo Eko emang udah dari dulu lucu gini atau Enggak. cuma kebutuhan permintaan pasar aja? Jadi saya sejak kecil ngeselin. Dan menjengkelkan orang tua. Emang kelihatan sih, dari sekarang juga udah ngeselin. Ya, tapi yang bertapa tadi saya mau tahu dulu tuh Romo kemana, ngapain? Ya, saya sebelum tahbisan 25 tahun saya bertugas di rumah retret Pratista. Oh, rumah retret Pratista. Ya, jadi saya full hanya memberi retret. Umumnya anak-anak. Oke, jadi yang panjang justru Romo sebagai pembimbing retret ya? Ya, benar. Ketimbang Romo paroki. Ya. Enak gak jadi pastor paroki di Jakarta Romo? Enggak enak. Nggak enak. Enggak enak. Kenapa nggak enak ya? Panas. Nanti biar dia cerita yang panas-panas di paroki kenapa ya. Oke, Romo Eko bersama kita akan membahas soal, tepatlah kalau masa Prapaskah kita ngomong soal pertobatan, kekudusan, cobaan, godaan. Bahwa lalu nyambung sedikit, ya konteksnya ke keluarga ya bebas Romo. Mau nyambung kemana-mana bebas. Ini panggung pokoknya milik Romo Eko Wahyu. Siap. Kita Romo beri Yus. semangat buat Romo Eko Wahyu. Terima kasih. Ya, monggo, Romo. Terima kasih Romo Yus. Sekarang waktu saya ya. Ya silahkan. Oke, thank you. Romo bisa tiduran sedikit. Tapi siap-siap saya potong-potong Romo nanti. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih komunitas Santo Thomas yang sudah mengundang saya untuk berbagi bersama umat yang sangat rindu berfoto-foto ria sebetulnya gitu ya. Saya diminta oleh panitia untuk berbicara tentang
godaan, cobaan, pertobatan, dan kekudusan. Banyak banget, jadi butuh 4 hari saya berbicara. Baksonya sudah siap untuk 4 hari. Baik, kalau kita berbicara tentang cobaan dan godaan, mari kita lihat konsep dasar dahulu tentang cobaan itu apa sih, godaan itu apa. Jadi konsep dasarnya godaan itu bukanlah dosa. Tidak, godaan itu tidak dosa. Godaan menjadi dosa hanya jika kita membawakan godaan itu dalam diri kita. Ya. Jadi Romo Yus ingat kalau ibu-ibu, tante-tante yang pakai roknya pendek itu bukan dosa. Yang dosa, Yang dosa pada mata saat saya. Nah, Mata saya melihat dosa. mata Romo yang tidak berhenti-henti dan tanpa berkedip melihat terus itu dosa. Saya kan berkedip kelihatannya. Jadi godaan itu adalah sesuatu yang belum dosa ke dalam diri kita sebelum kita memasukkannya. Maka sama-sama, ibu-ibu lihat laki-laki ganteng kayak artis Korea, enggak dosa, itu godaan. Tapi pada saat Anda langsung mengeluh, kok suami gue enggak kayak gini ya, baru dosa Anda. Anda dosa karena mengeluh, begitu ya. Jadi pada saat Anda merasa, oh kok bagus ya, oh kok indah ya. Oh pada saat membandingkan dengan apa yang saya punya, di situ Anda sudah dosa. Anda sudah masuk ke dalam godaan itu. Ini sama, saya pun kemana-mana sedihnya selalu banyak orang minta foto. Dan Anda tahu kalau ibu-ibu foto itu Romo Yus semua ditempelkan ke badan saya. Ibu-ibu itu berpikir bahwa saya itu tembok gitu yang gak ngerasa apa-apa gitu. Romo Eko yang ditempelin tuh yang udah agak expired biasanya. Yang muda-muda enggak. Lihat kan libidonya tinggi, kata saya juga. Romo Aris tadi benar sekali gitu ya. Dan saya itu doanya adalah Yesus engkaulah andalanku. Jadi kalau pada nempel tuh Yesus engkaulah andalanku. Dan karena doa itu saya anggap semuanya hanya lato-lato. Kalau saya doanya lain Romo Eko. Apa? Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ini sudah berdosa, ini sudah berdosa. Memasukkan godaan gitu Itu ya. doa iman. Mari kita lihat, bedakan. Kita harus tahu dulu. Supaya apa? Tidak semuanya dosa. No. Ini baru godaan. Tapi hati-hati, seringkali godaan masuk menjadi dosa tanpa disadari. Karena apa? Karena begitu rapuhnya hidup manusia. Sekali lagi, rapuhnya kita. Nah, kalau demikian godaan itu menjadi dosa kalau masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Pertama, karena kecerobohan dan terlalu percaya diri. Misalnya saya nggak akan mungkin jatuh lah, nggak akan. Saya udah kuat kok. Saya tenang kok, saya sudah biasa. Istri saya sudah cantik, pekerjaannya udah mapan, rumah ada, anak-anak ada. Nggak akan mungkin. Tiba-tiba jatuh sama pembantu tadi yang dikatakan. Kenapa nunjuk saya pembantu? Ya, kan tadi saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Romo Yus gitu ya. Jadi Romo Yus itu tidak akan tergoda sama tante-tante, sama pembantu baru tergoda. Jadi itu beda level ya dengan saya ya. Jadi karena terlalu percaya diri, orang itu akhirnya apa? Jatuh. Maka nanti kita akan bisa lihat itu dosa yang paling lemah dalam hidup kita adalah apa? Kesombongan. Merasa percaya diri. Overconfidence. Saya sudah banyak berdoa, semua devosi. Pada saat satu iblis dikeluarkan, 1000 legion akan datang. Yang kedua, kenapa kita bisa godaan itu masuk ke dalam diri kita? Kita menikmatinya. Dan menyerahkan diri. Ada orang juga, ya memang saya dari sononya sudah kayak gini. Udah cetakannya. Nah itu orang menyerah. Saya teringat
ada sebuah cerita dari masyarakat Indian people. Seorang tetuanya bercerita kepada anaknya, "Nak, di dalam diri kita itu ada dua serigala. Serigala yang baik dan serigala yang jahat. Serigala yang baik ini selalu menasehatkan untuk berbuat baik, untuk berdoa, untuk bertahan, jangan mudah tergoda. Dan serigala yang jahat ini selalu memberi nasihat yang tidak baik. Balas, nggak perlu, biarkan saja." Lalu anak tadi tanya kepada penatua tadi, "Pak Tetua, siapa yang menang? Serigala baik atau jahat?" Dan sang tetua ini berkata apa? "Yang menang adalah serigala yang banyak kau beri makan." Jadi kalau kita banyak memberi makan godaan, sedikit, ndak apa-apa, so kita akan mudah jatuh. Maka ada beberapa umat yang berkata, "Romo, kok saya dalam hidup saya nggak pernah digoda ya?" Ya iya, karena Anda setan. Bukankah tertulis di kitab suci, sesama setan jangan saling menggoda? Jadi kalau Anda merasa bahwa hidup Anda tidak pernah digoda, Anda sudah iblis. Anda sudah setan. Karena Anda tidak pernah merasa apapun salah. Kan ini sekarang masa prapaskah. Beberapa orang sudah, "Ayo pengakuan dosa." Bertanya pada pasturnya, "Pastor, dosa saya apa ya?" Ini lihat. Jadi orang ini sudah menikmati, sudah masuk dan sudah tidak merasa nggak enak hati lagi. Sudah tidak ada merasa tidak nyaman lagi. Karena dosa itu berbisiknya pada saat kita dapat. Merasa nggak enak, merasa nggak nyaman. Dan makin lama kita biarkan, makin lama kita biarkan, hati kita mati. Maka dalam Evangelii Gaudium, surat apostoliknya Bapak Fransiskus dikatakan apa? Akhirnya manusia tidak peka lagi pada suara Tuhan. Karena apa? Tadi sudah masuk ke dalam, enak banget, nyaman. Contohnya, orang ketagihan drama Korea. Gak ada di sini, pasti gak ada. Lihat wajahnya semuanya. Semua ini tontonannya bermutu semuanya. Tapi bohong. Sampai berpikir, aduh besok apa ya, episodenya gimana ya, dia jadi cerai gak ya? Gitu. Kalau dia cerai dengan saya aja, saya mau itu. Jadi orang sampai kepikiran kayak gitu. Pada saat Romo Yus tanya, "Coba kitab Yunus, emang ada Yunus di kitab suci?" Gitu ya, aneh gitu. Jadi di saat orang begitu menikmati masuk ke dalam keduniaan, maka sekali lagi disitulah akhirnya orang terperangkap dan lekat pada godaan. Dan di situ orang sudah masuk ke dalam dosa. Yang kedua, mari kita lihat godaan datang dari mana? Tentu kita tahu di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam kedagingan kita. Memang manusia itu kodratnya lemah. Ingat, kodrat kita lemah. Pak, kalau disakiti oleh seseorang, apa kodrat Bapak? Balas. Lihat, balasnya sampai seperti ini gitu ya. Balas. Beda dengan Romo Yus. Romo Yus kodratnya sudah dekat dengan Tuhan. Maka pada saat disakiti, apa yang terjadi? Dia novenakan. Semoga cepat mati. Jadi kodrat kita dalam kedagingan, kita punya kelemahan yang hati-hati kita kadang-kadang tidak pernah menyadari. Karena overconfidence tadi. Saya enggak lemah kok, saya kuat kok. I have no problem kok. Yang paling tahu kelemahan Anda biasanya apa? Setan. Karena dia tahu bisa menggoda banget. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah jadi setan mungkin ya gitu. Jadi manusia sekali lagi kodratnya lemah, maka dalam bahasa Paulusnya kedagingan kita.
Roh kita kuat tapi daging kita lemah. Kita selalu menginginkan hal-hal yang baik, benar. Tapi pada saat melakukan, susah. Orang-orang Katolik ini yang datang di sini, saya jamin tahu banget yang benar. Betul atau tidak? Tetapi Anda tidak hidup dalam kebenaran. Kok aduh? Ya betul itu adanya gitu. Kok aduh gitu? Asik, bukan aduh gitu. Betul. Kita tahu banget hal yang benar tuh baik apa, kalau berumah tangga tuh harusnya seperti apa, melayani suami tuh kayak gimana. Kayak ibu-ibu kan saya pernah cerita retret di Pratista, sadari tentang suami Anda, itu anugerah. Lalu mereka menangis-nangis dan berkata, betul Romo, saya pulang akan saya layani, saya cintai. Ada saatnya kan dia nanti juga dipanggil oleh Tuhan, sebelum dipanggil saya akan melayani. Pulang retret, lihat cucian numpuk banyak, rumah berantakan. Suami sedang baca koran. Langsung tadinya yang retret, pulang retret bundaran suci, keluar jadi iblis semuanya. Gitu ya. Gak jadi gitu, gak diberesin. Gitu ya. Dan suaminya berkata, kan ada kamu mau pulang. Jadi selalu niat kita bagus, baik, mau puasa, mau pantang ini masa Prapaskah. Kadang-kadang juga ada umat yang begitu lebay masa Prapaskah ini. Saya mau seperti Muslim, 40 hari. Tapi apa yang terjadi dari 40 itu nggak ada yang beres semuanya gitu ya. Karena kemauannya terlalu tinggi, tetapi pada saat dia harus realistis, membuka, bekerja, enggak bisa. Jatuh lagi dalam diri dia. Yang kedua, godaan itu muncul dari dunia kita. Kita banyak melihat dunia kita itu punya cara pandang sendiri. Maka sekarang sedang ramai kan disebut sebagai strawberry child dan strawberry parents. Itu tadi yang dikatakan oleh Romo Erwin itu strawberry parent. Strawberry parent itu adalah orang tua yang tidak mau anaknya susah. Jangan. Cukup orang tua saja susah. Jadi segala masalah anak, orang tua yang muncul. Maka pada saat anak sudah menikah pun, lalu lapor kepada mamanya, "Ma, masa suami saya kayak gini. Apa jawab mamanya? Udah tinggalin aja kalau gak cocok. Lihat mamanya jadi setan bagi dia. Dia bukan membuat anak ini kuat, bertahan. Tetapi apa? Toh yang lain juga gak apa-apa, cerai. Udahlah, gereja mah banyak banget aturan, udah diem-diem. Toh yang ngelakuin kamu, toh yang jalanin kamu. Kamu udah gak tahan, lepasin aja. What? Ingat Bapak Ibu, perkawinan kita diatur oleh dua hukum. Hukum sipil dan hukum ilahi. Hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang berkata apa? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu hukum Tuhan, tidak ada dalam hukum sipil. Hukum Tuhan. Kenapa? Karena perkawinan melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Kalau nggak percaya, coba suami istri. Pandang pasangan Anda. Kok bisa Anda jatuh cinta dengan si borokokok kayak gini gitu ya. Cobain gitu ya. Tuh. Kalau Anda nggak percaya lagi, coba nanti malam jam 2 bangun pagi ngelihat suami Anda tidur. Lucu banget, lucu banget. Doraemon aja kalah. Semua ngangkang gitu. Dan Anda akan berkata, Tuhan inikah titipanmu gitu ya. Jadi, tapi kenapa kok Anda bisa tertarik? Karya Tuhan, karya Tuhan. Romoyus. Ya Romo. Ya, kan ini waktunya saya, terserah saya toh. Ya. Pernahkah Romo jatuh hati pada perempuan? Lihat,
Fans Romo ingin mendengarkan saudara-saudara. Sering Romo. Mau yang usia berapa? Ya. Waktu saya usia berapa Ya, maunya? waktu setelah jadi Romo lah. Setelah jadi Romo, untungnya banyak, tapi untungnya saya naksir, dia nggak naksir. Atau dianya kepengen, sayanya enggak. Ya, jadi perhatikan bahwa dunia ini sekali lagi bisa menawarkan apapun yang membuat kita tertarik. Bisa jatuh. Kalau tadi dia naksir, gua nggak naksir. Gua naksir banget, dia meninggal dunia. Jadi nggak jadi, itulah. Jadi tolong buat nanti opera tentang apa cinta yang tak pernah, yang kandas gitu ya. Cinta yang kandas. Jadi di sini perhatikan bahayanya adalah apa kalau di ruang konsultasi ibunya nyambung pada romonya, romonya juga merasa, ih kok gue ada hati. Ada hati. Walter nanti siapin lagu ini ya. Alah jangan. No. Kahitna ini lagu Kahitna. Jadi perhatikan pada saat ada hati maka akhirnya selalu merindukan kapan ya ibu itu ngobrol lagi ya. Kapan ibu itu datang lagi ya. Apalagi kalau ibu-ibu datang ke Romo Yus. Romo. Ada makanan enak Romo. Jadi saudaraku lihat bahwa godaan itu ada di dalam dunia. Dan godaan itu lihat setan pun menggoda kita. Ada kuasa kegelapan. Ingat di dalam Injil Lukas, kemarin kan waktu kita mengawali masa Prapaskah itu kan bacanya tentang apa? Ini kurang Katolik tersesat tuh kayak gini. Bacanya tentang apa? Ya, di padang gurun. Di padang gurun Yesus ngapain? Ya, Yesus berpuasa dan akhirnya yang penting adalah apa? Godaan. Menurut bacaan siapa minggu kemarin? Lihat saya, jangan langsung tunduk. Ibu bukan mikir ketakutan, ibu mah. Menurut Injil Matius, ditulis oleh Matius, Markus, Lukas. Di dalam Injil Lukas bagus. Dalam Injil Matius setelah setan itu tidak berhasil menggoda Yesus, setan itu pergi dan malaikat datang melayani Yesus. Dalam Injil Lukas, setan itu menanti waktunya. Hati-hati, menanti waktunya. Maka kita pun sama, akan ada godaan. Godaan yang membuat kita bisa jatuh. Maka mari kita lihat apa itu cobaan, apa itu godaan. Karena kalau tidak dibedakan, kita akhirnya suka salah tafsir bahwa seluruh cobaan, katakanlah dalam tanda petik, itu berasal dari Tuhan. Ingat, Yakobus berkata apa? Jelas banget dikatakan, Tuhan tidak mencobai siapapun untuk membuat mereka jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu sadari, Allah itu menghendaki kita untuk hidup dalam keselamatan. Dan kita pun selamat kembali sampai rumah Bapa. Itu inginnya Tuhan. Gak ada Tuhan yang senang anaknya apa? Berdosa dan dikuasai roh jahat. Enggak. Akan ada satu sukacita yang besar dikala seorang anak Tuhan bertobat kembali. Jadi kalau kita lihat surat Yakobus, kita harus sadar. Mari kita lihat di dalam doa Bapa kami. Selalu dikatakan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Di sini lihat tidak berarti bahwa Tuhan itu memasukkan kita dalam pencobaan. Tidak. Namun maksudnya apa? Tuhan jangan biarkan saya masuk dan mengikuti pencobaan. Tolong halang-halangi saya. Tolong jaga saya. Tolong lindungi saya supaya tidak jatuh. Supaya tidak mengikuti godaan itu. Nah itu yang dimaksudkan di dalam doa Bapa kami.
Supaya saya jangan terhanyut, terbawa. Contoh, ibu-ibu kan ingat kalau ibu-ibu ngomong nggak mungkin tenang. 5 orang ibu berkumpul ada 10 suara berbunyi. Dan kalau ibu-ibu ngomong itu tidak jauh dari gosip, ngomongin orang. Dan kalau udah gosip, aduh ramainya, meriah. Asik karena ngomongin orang, ditambahin semuanya. Saya pernah di gereja, bukan Helena, karena di sini ada umat Helena. Ada umat yang sedang menghias altar, beres-beres altar, sambil ngomongin pasturnya. Lalu apa yang terjadi? Lihat, orang bisa tanpa sadar ngikutin aja. Iya ya benar, saya juga pernah ngelihat si Romo itu jalan gandengan. Duaan, makan bareng dia. Bahkan Romonya yang bayar. Saya itu kayaknya. Saya yang bayar kalau makan. Karena Romo Yusnya cinta banget gitu. Dan yang diajak makan gak cinta gitu. Maka harus dibayarin gitu. Jadi perhatikan bahwa kita seringkali masuk begitu saja. Mudah jatuh. Maka pada saat saya berkata, jangan masukkan kami dalam pencobaan Tuhan. Jangan biarkan saya langsung hanyut jatuh begitu saja dalam godaan. Protect me. Ingatkan saya. Nah, Santo Siprianus pernah berkata bahwa dengan meminta dilepaskan dari pencobaan, kita diingatkan bahwa kita ini lemah. Kita sadar, kita punya kelemahan. Fisik, jiwa, roh. Saya ingat Bapak Kardinal itu selalu mengatakan tubuh kita butuh nutrisi, jiwa kita butuh motivasi, roh kita butuh inspirasi. Kita pun sadar kita punya kelemahan fisik. Dan kelemahan fisik ini kalau nggak diterima, kita akhirnya menjadi orang yang mudah mengeluh terus. Romo sakit dengkulnya, sakit perut cekot-cekot Romo. Namanya orang sudah usia 80 tahun ke atas toh, sudah bingung, dislokasi. Ada seorang oma saya pernah cerita, datang kepada saya mengeluh Romo. Dia datang mengeluh, tapi senangnya saya didatangin oleh oma itu selalu setelah mengeluh ngasih amplop 1 juta. Ya cukup, saya senang kalau dia datang gitu ya, nggak apa-apa lah. Romo, oma umur berapa? Ya. Harus diklarifikasi karena kalau di OKS tuh oma-oma ada yang 42 tahun juga ada. Kalau kita yang normal-normal aja Romo. Lalu si oma ini datang. Dia mengeluh, Romo aku sakit. Apa yang sakit Oma? Dari ujung rambut sampai ujung kaki sakit Romo. Oh ya, coba sentuh kepalanya. Dia sentuh pakai jarinya. Aduh Romo sakit. Oh iya Oma, coba sentuh dadanya. Alah sakit. Ah betul, coba sentuh dengkul Oma. Aduh sakit Romo. Pada saat saya, sini lihat jarinya bengkak saudara-saudara gitu. Lalu saya sentuhin pantat saya, aduh, sakit juga toh. Pantat saya nggak masalah Oma, kata saya itu. Jadi hati-hati, orang sering kali pada saat jiwanya juga sakit, maka orang itu tidak bisa melihat berkat Tuhan. Karena jiwanya sakit, merasa dia teraniaya. Banyak banget sekarang orang-orang yang selalu merasa teraniaya. Banyak banget orang-orang sekarang menjadi objek penderita. Saya gini tuh karena gitu Romo. Saya datang ke sini tuh karena Romo Yus yang mengundang saya. Jadi lihat di sini seolah-olah saya ini menjadi korban. Dan kalau demikian
Akhirnya apa? Dia punya sakit jiwa. Memang tidak parah. Tetapi apa? Ada sesuatu yang tidak beres dengan jiwa dia. Maka suatu saat saya berhadapan dengan seorang anak yang sejak kecil ditolak oleh orang tuanya. Namun dia dirawat oleh pamannya dengan cinta yang begitu besar. Tetapi dia tetap marah, dia tetap jengkel, dia tetap kecewa dengan papa mama aslinya. Lalu saya berkata, "Nak, kamu lupakan berkat yang begitu besar hanya karena kemarahanmu pada orang tuamu. Ingat, kalau berkat Tuhan tidak berjalan melalui orang tuamu, bukan berarti Tuhan putus salurannya untuk memberkati kamu. Tidak. Berkat Allah mengalir pada diri orang lain. Lewat orang lain. Nah ini seringkali kita jadi orang Katolik kayak gitu. Kenapa orang Katolik cemas, marah, jengkel, kecewa? Karena apa? Karena hanya mengharapkan dari dia. Hanya dia yang betul-betul bisa mencintai saya. Bodoh. Bodoh. Blow on. Allah itu maha besar. Allah itu maha kasih. Jadi kalau Allah itu maha kasih, Allah bisa membuat siapapun mencintai engkau. Nah ini, dan ini hanya bisa terjadi kalau apa? Kalau saya sadar bahwa saya punya kekecewaan, saya punya kesedihan. Jiwa saya hancur. Hati saya terluka. Oke, oleh dia. Tetapi bukan berarti bahwa hidup kamu harus hancur. Nah, bisa terjadi juga kita sadar akan kelemahan rohani kita. Ada beberapa ibu-ibu yang ngomong kepada saya, "Romo kenapa ya? Apa sih yang salah Romo dalam diri saya?" Emang kenapa Bu? Saya itu ya Romo kalau masuk gereja Helena langsung bawaannya ngantuk. Tapi pada saat saya ke mall, kok langsung cerah ya, ada Roh Kudus sepertinya gitu ya. Jadi Roh Kudus itu ada di mall atau ada di gereja Romo gitu ya. Terus saya mengatakan, otak ibu yang penuh dengan kebodohan kata saya. Salah gitu. Gitu. Kenapa terjadinya seperti itu? Mungkin kita bisa sadar bahwa kita terlalu nurture badan kita. Kita terlalu punya waktu banyak untuk merawat tubuh. Lupa memberi waktu untuk merawat rohani kita. Berapa banyak waktu Bu dihabiskan untuk berdandan? Ibu-ibu. Apalagi kalau sudah tua, dibedakin pecah lagi. Bedakin pecah-pecah lagi. Turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah. Maka setiap menit pura-pura ke WC, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sampai 2 senti saudara-saudara. Ibu-ibu terimalah bahwa badan kita itu makin lama memang akan mengikuti gaya gravitasi. Ada cim-cim yang ini susunya udah ke bawah lagi gitu ya. Saya berkata, "Oma susu kok di sini sih? Kan di sini kata saya tuh." Si Oma, "Kan gravitasi Romo," kata dia itu, ke bawah kata ya. Gimana nggak kelihatan orang di depan mata? Ya Allah, itu dia. Masa saya ngelihat oma-oma pantatnya yang nggak mungkin. Ibu ini nggak logis dia ngomongnya. Maka kalau kita disadarkan oleh Santo Siprianus, doa Bapa kami itu mengajarkan bahwa saya lemah. Saya lemah. Maka kalau orang lemah, orang itu hanya akan menjadi kuat kalau hidup dalam Allah. Hidup dalam roh. Maka perhatikan Roh Kudus yang memampukan kita, maka pertama-tama Roh Kudus itu akhirnya menyadarkan kita untuk membedakan pencobaan dan godaan. Pencobaan itu membuat kita kuat. Itu tadi.
Supaya jangan jadi strawberry child. Jangan jadi supaya strawberry generation. Orang yang lemah, gampang nangis, gampang putus asa, gampang mewek, gampang pindah agama. Kan gak banyak banget sekarang orang Katolik juga pindah-pindah gereja. Strawberry faith. Imannya kayak strawberry banget. Diruntuhkan sedikit, langsung marah, kecewa. Nggak suka gereja Katolik jelek-jelek. Halah. Lalu pindah ke gereja yang lain. Suruh perpuluhan banyak. Gereja ini jelek, perpuluhannya banyak banget. Balik lagi ke gereja Katolik, nggak ada perpuluhan gitu ya. Apa sih gitu ya. Kita seringkali memperlakukan semua gaya Amoris Laetitia, itu gayanya Bapak Paus Fransiskus mengatakan apa? Semuanya kita perlakukan seperti barang. Nggak cocok, buang. Nggak tahan. Maka sama suami istri juga merasa kalau sudah 10-15 tahun nggak bisa apa-apa lagi. Tuhan, dia adalah berkat darimu. Dia adalah pemberian darimu. Itu dulu Tuhan. Sekarang kan silakan ambil kalau Anda mau Tuhan, sekarang pun silakan. Saya rela Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena tadi tidak tahan, mudah sekali berpindah-pindah. Lembek. Dan itu ingat, cobaan-cobaan itu membuat kita kuat. Maka pada saat Anda lihat Ibu Teresa pernah berkata, cinta yang sejati itu adalah cinta yang sampai meneteskan air mata. Jadi ibu-ibu kalau Anda sampai sedih berduka cita oleh suamimu, good, you have good husband. Tapi kalau istri belum pernah menangis mencintai suami, jangan-jangan suaminya yang banyak menangis. Jadi itu adalah ujian. Supaya apa? Kelihatan kesungguhan kita. Kelihatan cinta kita. Maka di dalam gereja Katolik, mengapa perkawinan tidak mudah begitu saja? Cerai. Nggak ada perceraian. Lu bertahan. Maka prinsip saya Anda tahu toh? Hao ce pu hao ce. Itu yang saya pegang. Yang mau jadi pastor saya. Yang bisa membuat saya bahagia menjadi pastor bukan saya jadi YouTuber terkenal. Itu penderitaan bagi saya. Saya bahagia karena apa? Tuhan memakai saya, Tuhan memberkati saya, Tuhan mencintai saya. That's enough for me. Tapi kalau tiba-tiba karena Tuhan cinta lalu banyak ibu-ibu ngirimin makanan, oh that is blessing you know. Dan kalau tidak ada yang memberi makanan, telepon saja. It's blessing also, isn't it? Lihat penuh kebijaksanaan. Jadi kalau godaan itu selalu memimpin kita kepada dosa, jatuh. Nah yang kedua, Roh Kudus itu memampukan kita untuk membedakan kita ini digoda atau sedang mengikuti godaan. Kadang sering tak sadar bahwa kita ini sedang mengikuti godaan. Tadi, yang tiba-tiba hanyut saja. Saya pun pernah terjadi. Sewaktu di Filipina, Romo Yus juga pernah di Filipina sekolah lebih lama daripada saya. Romo Yus betah banget. Anda tahu kenapa betah? Filipina yang orang-orang cewek-ceweknya cantik-cantik. Nggak ada di sini yang secantik orang Filipina, nggak ada. Meili. Dan kalau orang Filipina nge-hug imam, memanggil, wah padat. Lengket beneran. Hi Father, how are you? Wow. Saya belum pernah loh Romo Eko digituin. Tuhan dengarkanlah dia Tuhan. Rupanya dia merindukan Tuhan.
teman saya di Sefam, Romo, di Family Ministry. Jadi karena Family Ministry kita tentang counseling dan banyak ibu-ibu dan counseling. Kita belajar tentang counseling, itu teman-teman saya. Dan mereka tahu imam, wah langsung gak. Lama-lama saya berpikir, saya bisa rontok iman saya. Saya nggak tahan. Ibu-ibu itu tenang, saya nggak tenang. Saya jujur. Maka saya harus memutuskan. No, enough. Just shake my hand, it's enough. Why, Father? We hug in Christ, in Christ, kata saya tuh. Lu tenang-tenang, gua pening, tahu nggak kata saya. Maka saya tahu batas. Karena apa? Bisa hanyut, tergoda, dan akhirnya apa? Merindukan. Kalau sudah merindukan, Anda sudah ketagihan. Dan ketagihan itu adalah bahasa dosa. Kita sudah ketagihan itu karena melekat. Gue nggak bisa happy kalau nggak ada itu. Itu ketagihan, betul atau tidak? Betul. Seperti saya ketagihan berada di sini. Bukan karena ketagihan, karena ininya ada di sini gitu ya. Yang di sini ngiri, Romo. Ya, saya pindahin. Betul, saya juga bingung jadi kenapa saya di situ terus ya. Saya ngikutin MC saudara-saudara moderator. Kalau saya tidak mengikuti amplop kagak ada. Saya taat. Yang ketiga, tidak hanya kita, kok jadi ngelihatnya Romo Yusa? Karena saya kalau ngelihat Romo Yusa ada kuasa kegelapan gitu. Saya harus Jadi kita harus membedakan antara digoda dan mengikuti godaan. Kita harus sadar, kalau kita selama digoda, oke. Tapi pada saat kita sudah mengikuti godaan, kita harus detach. Tidak attach. Detach itu mengambil jarak. Saya harus mengambil jarak. Sama, kalau saya sudah marah, pusing, tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, Anda sudah terlilit oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu apapun ya. Katakanlah, jangan dipikir bahwa kuasa kegelapan itu harus dedemit, genderuwo, tuyul, buta hijau, gitu. Nggak usah. Saya hanya klarifikasi saja gitu ya. Tidak usah. Jadi kuasa kegelapan itu bisa juga kerumitan jiwa, kerumitan. Dalam bahasa Inggris scrupulous gitu ya. Semua hal dijadikan salah, semua hal dijadikan rumit. Itu sudah kusut. Yang ketiga adalah apa? Membuka kedok kebohongan pada godaan. Itu yang tadi saya katakan. Godaan sering nampak baik, indah, namun ujungnya maut. Ujungnya penderitaan. Ujungnya menjadi apa? Saya merasa menderita. Saya merasa salah. Maka perhatikan, kalau orang itu sadar, kuasa kegelapan itu bukan seperti yang menakutkan. Nggak, indah kok, bagus kok. Kalau yang datang kepada saya, mohon maaf. Gitu. Ibu-ibu yang biasa-biasa saja nggak akan tergoda saya. Saya langsung gampang, terima kasih Tuhan. Saya sudah membimbing dia. Tapi pada saat ibu-ibunya putih, cantik. Maka saya sekali lagi tidak mungkin mudah untuk apa? Untuk tidak jatuh. Maka penuh semangat ngomongnya. Berlama-lama, hati-hati. Berlama-lama. Maka konsultasi pun kalau hampir Anda satu konsultasi dan Anda pergi bagus, terbantu bagus. Tapi kalau dengan 1, 2, 3, 4, 5 konsultasi Anda nggak beres, ini tanda-tanda. Ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda Anda sudah ketergantungan, kelekatan. Bahasa roh jahat selalu dilogis-logiskan, selalu masuk akal. Nggak salah kok. Contoh, lihat orang yang merindukan anak. Lalu pakai bayi tabung. Bolehkah dalam gereja?
Nah lihat tuh tidak ada kesepakatan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nah jelas. Gereja punya hukum yang jelas. Bahwa untuk kelahiran seorang anak itu hanya boleh terjadi secara normal. Tidak ada intervensi manusia seperti apapun. Lalu akhirnya ada orang yang mengatakan, Romo, kan ada orang yang sungguh mau merindukan ingin punya anak. Kenapa kok nggak boleh? Kok tidak diperbolehkan? Kan wajar toh seorang ayah ibu merindukan seorang anak. Betul. Tapi ingat, anak itu di dalam hidup perkawinan adalah anugerah. Dan jangan menjadikan anak sebagai sumber kebahagiaan perkawinan Anda. Salah. Karena hati-hati, anak pun bisa merenggut cinta suami istri. Tuh. Pada suami istri itu tidak boleh cintanya kurang dari 100%. Anak itu buah dari cinta suami istri. Karena seringnya apa? Saking cintanya kepada anak, you have so many time with your children, but you have no time with your couple. That's not right. Gak benar. Maka sering juga terjadi opa oma senang sekali ngerawat cucunya. Dan cucu senang dengan opa oma. Karena semua apa-apa boleh. Oma gak berani melarang, sekali melarang cucu gak akan datang. Dan kalau cucu gak datang, oma dengan opa lagi. Dan itu adalah penderitaan. Apalagi suaminya kan selalu makin lama makin tua membudekkan diri sendiri gitu ya. Diajak ngomong, hah? Hah? Mau duit? Mau. Cepat. Maka seorang ibu pernah mengeluh, Romo, suami saya tuh makin lama tulinya makin parah, Romo. Dia sakit, Romo. Tolong doakan, Romo, supaya tulinya diangkat oleh Tuhan. Saya datang pada suaminya, Pak, saya doakan. Jangan, Romo, jangan. Ini anugerah Tuhan saya tuli itu gitu ya. Jadi saya gak ngedengerin istri saya ngomong. Azan aja 5 kali sehari, ini istri saya dari pagi sampai malam. Ayam aja ada capeknya, istri saya tuh gak ada capeknya, Romo ngomong gitu. Sampai kalau istri saya sudah pergi, saya langsung begini, saya keluarkan. Hei Bapak Ibu yang terkasih, lihat bahwa seringkali saya membenarkan hal yang tidak benar karena alasan apa? Karena alasan sepertinya logis, dilogis-logiskan. Logis, betul. Logis kok, ilmu manusia sudah pinter kok. Anda sekarang lihat di Cina sudah bisa membuat perempuan yang bisa diajak ngomong. Disuruh-suruh apapun mau. Jengking. Tuh kan pikirannya gak bener tuh. Saya gak teruskan. Rupanya umat Romo ini parah semuanya ya. Ini kan umat gereja ORK toh semuanya. Bukan umat saya Romo ini, sebagian besar umat Helena. Didikannya OSC. Jadi kita harus lihat bahwa untuk masuk ke dalam doa, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, itu berarti apa? Jangan masuk ke dalam pencobaan itu adalah sebuah keputusan hati. Sebuah keputusan. Maka pertobatan, kalau kita berbicara tentang pertobatan, itu bukan hanya kemauan tetapi kesungguhan. Saya itu kok enggak mendapat ya Romo kata apa, aku kok dari tadi lupa. Pertobatan itu dalam bahasa gereja itu sering lihat perputaran itu. Metanoia. Metanoia, betul. Membalikan. Thank you, ya. Metanoia, membalikkan. Membalikkan. Maka di dalam Prapaskah kita diajak untuk belajar apa? Ajere kontra. Melakukan sebaliknya. Jadi kalau saya males dengan suami gak mau menyapa, justru saya sapa. Ajere kontra. Keterbalikan. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti ini keputusan hati. Walaupun suami nyebelin, diajak ngomong, tetap saya pegang, saya sentuh,
saya layani. Dengan kasih ya dikit. Jengkelnya banyak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kan kedagingan kita. Tetapi Anda tidak mengikuti kejengkelan ini. Justru Anda mengikuti kebenaran. Jadi Anda nanti akan bertanya, Romo kalau saya jengkel tapi tetap melayani dia, tersenyum pada dia, dia munafik atau bukan? Bukan. Tidak munafik. Anda mengalahkan kelemahan Anda. Kalau munafik itu kan, jadi ngomongin, lu ngomong, tetapi kalau Anda dengan pasangan Anda berbuat baik, walaupun Anda sebetulnya jengkel banget, enggak, Anda mengalahkan kelemahan Anda. Di sini yang disebut sebagai keputusan hati. Apakah setiap saat saya bahagia dengan pasangan saya? Gara-gara Romo jadi saya terkacau di sini. Oh gara-gara gue. Udah kacau dari sononya dia. Iya karena saya yang melihat jadi tambah gitu ya. Jadi perhatikan di sini bahwa di dalam Injil Matius kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan mengabdi pada diri sendiri. Enggak. You must serve God. Kita harus melayani Tuhan. Maka di dalam segala hal kita harus belajar untuk melihat apa? Wajah Allah di dalam orang-orang yang menyebalkan. Nah itu susah itu lihat. Susah itu. Wajah Allah di dalam orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Itu susah. Bagaimana bisa melihat wajah Tuhan di dalam pribadi yang seperti itu? Orang dia nyakitin saya. Orang dia sudah nipu saya. Orang dia sudah merusak saya. Ingat. Bahwa dunia ini banyak mengajarkan tentang apa? Balas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sedangkan Yesus adalah apa? Ampuni, ampuni. Kenapa? Karena Yesus mau mengajarkan tentang kedamaian batin. Damai sejahtera, itu kata-kata Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Dan kedamaian itu tidak akan pernah mungkin ada kalau batin kita masih dipenuhi dengan kesakitan. Nah, saudara-saudaraku, pencobaan itu pun bisa terjadi dalam bentuk pencobaan rohani. Yaitu apa? Orang terlalu percaya bahwa dirinya itu sedekat dengan Tuhan. Maka di sini sering disebut sebagai orang-orang yang punya kesombongan rohani. Saya sudah diberkatin Tuhan kok. Saya kalau berdoa maaf ya tidak dengan bahasa Indonesia lagi, dengan bahasa roh. Tuhan langsung tahu saudara-saudara. Tuhan juga bingung mungkin dengan bahasa itu gitu ya. Ini ngomong apa orang ini? Lalu Anda punya karisma mendoakan, menyembuhkan. It's only God. You are the tools of God. Tuhan hanya mau memakai kamu. Maka saya bersyukur jadi pastor. Banyak didoakan oleh saya cepat meninggal. Ada juga yang didoakan oleh teman-teman saya pada sembuh. Dan dia terkenal. Dia terkenal. Saya kurang populer untuk pendoaan. Ya sudah. Tuhan tidak memakai saya untuk itu. Ya terimalah. Setiap orang mendapat karunia-Nya masing-masing dan harus digunakan untuk apa? Untuk membangun gereja Allah, membangun gereja Tuhan. Jadi di sini harus kita sadar kalau kita punya talenta, kita punya berkat, ini pemberian Allah yang harus diberikan pada orang lain. Maka saya selalu mengingatkan kepada umat Helena bahwa kita itu dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menjadi tangki. Tangki itu mengumpulkan. Enggak, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi apa? Talang. Pemberi berkat. Saya bahagia beberapa kali pada saat di Helena, umat Helena ini Romo. Betapa murah hatinya mereka Romo.
Fur kasih aja kasih. Lagi bangga, lagi cinta-cintanya sama Helena. Datang kepada saya berkata, Romo saya itu sudah diberkati Tuhan. Begitu banyak Tuhan memberkati. Saya kok dapat bonus dari perusahaan, boleh nggak saya berikan? Berapa Romo? Ya, pasti minta bagian kalau dibagikan, betul nggak? Enggak, saya cuma mau bandingin sama yang umat OKS kasih aja. Kalau kalau dengan OKS saya nggak berani. Saya hanya memperlihatkan belas kasihnya Romo. Ya, jadi perhatikan ada orang-orang tertentu yang sadar bahwa ini berkat itu bukan untuk saya habiskan. Bukan hanya untuk diri saya. Biarkan orang lain pun menikmati melalui saya. Melalui saya. Saya kaget sekali sewaktu terjadi gempa bumi di Jogja. Waktu itu di Bantul ya. Lalu Bantul lalu masuk ke Muntilan, ke daerah Muntilan juga kena. Terus pastor paroki Muntilan kenal saya karena kakek saya di sana. Telepon, Romo bisa ngasih bantuan enggak? Saya waktu tinggal di rumah retret, saya nggak punya umat. Oke Romo, saya cobain. Saya telepon umat Jakarta. Kebetulan saya kenal. Tolong dong, saya pastor ini butuh bantuan. Kenapa Romo? Umatnya banyak yang kena. Oke. Anda tahu dalam waktu sehari dapat 75 juta. Lalu saya ngomong, Romo ini 75 juta, saya transfer kemana? Dan Romo itu berkata, saya nggak butuh duit, saya butuh barang. Saya kasih listnya. Dia kirimkan listnya kepada saya dan saya suruh belanja di Bandung. Saya belanja ke Makro saudara-saudara. Dan baru saat itu Romo saya beli pembalut wanita banyak banget. Sampai petugas Makronya itu tanya kepada saya, Pak istrinya berapa Pak? Terus saya jawab, ratusan kata saya itu. Tapi apa yang saya mau katakan, saya bahagia toh di dalam gereja Katolik cukup banyak umat yang mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Begitu mudah, nggak takut. Nggak takut kalau memberi langsung habis dan kekurangan. Enggak. Banyak yang akhirnya berkata, Romo kalau butuh bantuan lagi telepon. Saya mau memberi, saya mau berbagi. Look, apa maksudnya? Orang-orang ini merasa bahwa kesejahteraan ini bukan hanya milik dia. Nah saudara-saudara, sekarang kalau kita sudah berpikir tentang godaan, cobaan. Mari sekarang kita masuk ke dalam pertobatan. Saya tidak mau melihat pertobatan itu sebagai sebuah peristiwa anak bungsu yang hilang. Itu kok sudah biasa aja. Zakeus bertobat, enggak. Saya mau melihat justru pertobatan itu dalam rangka kekudusan. Kenapa orang mau bertobat? Karena orang mau menjadi orang kudus. Dan ingat, kekudusan itu sesuatu yang mutlak, harus. Mari kita lihat surat-suratnya. Dikatakan kekudusan itu bisa berjalan kalau kita tahu kekudusan itu harus jalan seperti apa. Dan siapa jalannya sampai kepada kekudusan. Untuk sampai kepada kekudusan hanya Yesus jalannya. Dia memberikan cara untuk sampai pada kekudusan. Nah sekarang mari kita lihat dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Saya skip saja poin bawahnya. Dikatakan oleh Thomas, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lihat, jalan, terus. Nah, Santo Agustinus bagus banget menjelaskannya. Enteng. Akulah jalan, artinya apa? Kamu berjalan di sampingku. Kau harus berjalan di samping aku. Dan kalau Yesus berkata, aku kebenaran, itu artinya apa? Kau harus datang kepadaku. Ngobrol dengan aku, bicara dengan aku. Dan kalau Yesus itu berkata, akulah kehidupan,
Yesus berkata, engkau harus hidup di dalam aku. Engkau harus berada bersama aku. Ingat dalam Injil Yohanes tentang pokok anggur yang benar, Yesus itu adalah pokoknya. Dan kita ini adalah carang. Kita tidak akan pernah membuahkan kasih, damai, pengampunan kalau tidak pernah nempel pada pokoknya. Yaitu pada siapa? Pada Tuhan sendiri. Maka kalau kita berbicara tentang Yesus itu jalan, kita harus sadar hanya Kristus yang adalah Allah yang dapat memberikan kepastian jalan keselamatan. Dan jalan ini adalah jalan kesempurnaan kasih atau kekudusan yang harus dicapai oleh 3 hal. Menyangkal diri, terus, that's right, 3 hal itu. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Maka di dalam Lumen Gentium artikel 42, hasil dari Dekret Konsili Vatikan kedua, dikatakan apa? Semua orang beriman Kristiani diajak dan wajib mengejar kesucian dan kesempurnaan sebagai status hidup mereka. Angelus dulu, betul. Saya dengar ada Angelus. Ya, Romo. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa Angelus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini supaya waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan Romo. Terima kasih Romo. Saya 5 menit lagi Bapak Ibu. Yang ingin saya lihat tekankan di dalam Lumen Gentium ini bagus sekali mengatakan apa? Bagaimana caranya mengejar kesucian, kesempurnaan. Lihat yang saya beri biru ini. Mengarahkan keinginan hati dengan tepat. Jadi keinginan kita tuh harus diarahkan. Karena keinginan kita itu seringkali arahnya kemana-mana. Kan kalau kita lihat sekarang setelah pandemi ini berkurang, semakin berkurang. Orang itu berpikir, Romo ziarah kemana? Yuk kita pergi kemana? Yuk kita ke sana. Lihat, orang seolah-olah sudahlah jangan ngasih-ngasih, kita juga butuh healing. Orang-orang sekarang healing. Sambil ngegiling. Kan cari kuliner toh ngegiling itu gitu ya. Jadi orang-orang sekarang lihat, inginnya kalau udah dapat berkat, untuk dipakai apa? Beli apa? Kemana? Itu. Meributkan ke sana. Maka kalau orang hanya meributkan tentang diri dia, maka orang itu tidak akan pernah punya waktu untuk memikirkan orang lain. Maka kita harus belajar mengatur keinginan kita pada hal-hal yang tepat. Dan yang kedua menarik, menggunakan hal duniawi ini, digunakan. Namanya berkat, dipakai, dikasih oleh Tuhan. Berkat itu anugerah, bukan musibah. Enggak, pakailah. Tetapi
Jangan melekat pada kekayaan. Tidak melekat. Jadi kalau hilang, ya sudah. Ya enggak apa-apa. Seorang anak SMA pernah cerita pada saya, Romo, saya itu Romo pernah naik motor tabrakan. Tabrakannya tunggal, saya licin, jatuh, saya nabrak pohon. Saya telepon kepada mama, Ma aku tabrakan. Mamanya langsung, motornya gimana? Lebih berharga motornya daripada anak itu gitu ya. Karena mamanya itu langsung berpikir 25 juta ini motor. Dia tidak berpikir anaknya bagaimana. Gitu. Jadi semua diukur pada kelekatan materi. Saya juga mohon maaf. Saya kok rada, maaf ya. Rada anti dengan kesaksian-kesaksian yang saudara-saudara. Setelah saya mengikuti Yesus. Apalagi saya setia mengikuti ORK saudara-saudara. OKS ya. Tidak komentar. Waktu saya. Kalau ORK apa ya? Oase Rohani Katolik. Kok gue ORK ya? Setelah mengikuti OKS, rajin, usaha saya makin diberkati Tuhan Romo. Saya nyumbang ke Romo Yus 10 juta, Tuhan ngasih ratusan juta Romo. Nyumbangnya 2,5 M Romo. Oh iya. Ya. Bukan 10 juta. Harusnya gitu ya. Jadi perhatikan, kok jangan menjadi manusia yang bergaining dengan Tuhan. Ini melekat. Saya baru menyumbang kalau diberkati Tuhan. Oh my goodness, dari dulu Tuhan ngeberkatin. Ya toh. Aneh setelah merasa diberkatin, setelah banyak cuan gede. What? Lu bisa hidup aja udah berkat. Sudah berkat. Tugas Allah itu bukan tugas. Karya Allah itu adalah memberkati. Gitu ya. Jangan sampai kita melekat. Saya mau kalau ini. Romo nanti gereja Romo akan saya sumbang. Kalau nanti saya dapat lotre ya Romo. Beli lotre aja kadang tidak pernah gitu ya. Itu aneh. Tuh. Maka Bapak Ibu ada 3 hal yang ingin saya tekankan. 3 pola injili untuk melawan godaan. Untuk masuk ke dalam kekudusan. Ini tidak penting, ini hampir sama dengan yang 3 ini. Nah ini. Pertama, memang karena saya seorang biarawan, beliau rohaniwan. Di biara itu kami mengucapkan kaul, kemurnian, kemiskinan, dan kemiskinan. Lalu di sini dikatakan kesucian, kemurnian apa? Lekatkan hidupmu pada Tuhan. Lekatkan hidupmu pada Tuhan. Bapak Ibu, tolong jangan pernah berpikir itu mah hanya untuk para imam, para suster, biarawan. No. Justru makin yang membutuhkan supaya bertahan adalah suami istri. Suami istri. Mengapa gitu? Bu, Pak, tanya Romo Yus, saya juga sama. Yang banyak datang minta didoakan itu suami istri. Jarang saya datang kepada Romo Yus, bro doain gue, jarang. Mungkin bro akan berkata, apaan sih lu? Suami istri, kenapa? Karena begitu beratnya. Anda harus memikirkan pasangan Anda yang makin dipikirin makin nyebelin. Anda harus memikirkan usaha Anda, anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, semua dipikirkan. Romo Yus kan tinggal telepon doang. Orang langsung berbelas kasih. Jadi Bapak Ibu yang membuat Anda kuat bertahan sekali lagi hanya doa. Sebuah kesaksian yang selalu saya bawakan pada saat saya berbicara adalah kesaksian seorang ibu. Ibu beranak 3, dia kerja. Dia punya suami juga bekerja. Tetapi suatu saat dia harus menghadapi kenyataan
bahwa suaminya tertarik dengan wanita lain dan pergi meninggalkan dia. Begitu saja. Hebatnya ibu ini tidak ada keinginan untuk mengurus perkawinannya. Enggak. Ngapain? Saya tetap suaminya dia. Bagus. Rupanya hanya ibu yang lebih cepat. Ibu ngomong kata, saya tetap istrinya dia. Kapanpun dia datang, saya tetap terima dia sebagai suami saya. Dan laki-laki ini pergi dengan wanita lain. Setelah beberapa tahun balik lagi kepada istri yang pertama. Dan si istri yang pertama ini merawat anak-anaknya dengan baik. Dan setelah suami ini pulang dalam keadaan piansui. Tidak bisa apa-apa. Dia ditinggalkan oleh istrinya yang kedua. Dan apa yang terjadi? Si istrinya menerima, merawat. Anda tahu komentar teman-teman istrinya? Lihat jawaban penuh dengan luka batin. Bu Cun nanti bahas tentang luka batin. Bu Cun, bodoh, tolol, perempuan blow on. Sudah baik masih di blow on-kan. Tapi jangan pernah lupa, apa yang bodoh di mata dunia, mulia di mata Tuhan. Jangan ngomong amin, lakukan. Amin. Memang paling mudah tuh amin. Paling mudah teriak amin gitu ya. Karena Anda tahu ini kebenaran, betul. Lalu sampai-sampai akhirnya apa? Si suaminya ini meninggal di pangkuan istrinya. Dan waktu saya tanya, Bu, ibu kok kuat banget sih dan hebat. Si ibu itu, siapa yang kuat? Saya gak kuat Romo. Kalau mau ngikutin saya, abis. Burung dia udah gue pecah-pecah jadi berapa gitu. Ini kata-kata ibu itu, kata-kata ibu itu. Bukan kata saya. Romo Yus, kata-kata ibu itu. Saya takut diusir dari Keuskupan Agung Jakarta. Ini ibu itu ngomong, udah gue cabik-cabik gitu, abis gitu. Tetapi apa? Saya berani menerima dia karena saya melihat Yesus. Yesus. Karena saya melihat Yesus. Saya berdoa. Terus sambil iseng saya tanya, lalu suami dirawat? Iya saya rawat. Tiap hari dikasih obat apa racun? Obat Romo kata dia itu. Jadi Bapak Ibu ingat banyak hal dalam kehidupan yang tidak bisa kita hadapi. Saya percaya itu. Kalau Anda sendirian, Anda hanya bisa bersama Tuhan. Maka jangan pernah berdoa, Tuhan mudahkan hidup saya. Jangan banyak permasalahan, no. Berdoalah, Tuhan sertai aku supaya aku kuat. Supaya aku kuat. Di dalam pelayanan pun berat. Emangnya setiap pelayanan adalah para malaikat? Tidak. Hidup bersama pastor. Apakah hidup bersama Pastor Yus kemuliaan? Tidak. Seperti nanti bacaannya sore ini. Musa, Elia bersahabat baik dengan Yesus. Nah, salib bisa terjadi. Gitu. Di Samadhi sih kemuliaan Romo. Itu menurut dia saudara-saudara. Versi yang tak teraniaya gitu ya. Gitu. Jadi perhatikan, banyak dalam kehidupan Anda tidak akan pernah bisa bertahan kalau tidak dalam Tuhan. Maka bahasa Bapak Paus banget. You must become a Christ-centered person. Christ-centered person. Sedikit-sedikit pada Yesus, sedikit-sedikit mengadu pada Yesus. Nggak apa-apa, you are children of God. Kau anak Tuhan. Maka ngomongnya pada siapa kalau bukan pada Bapak? Masa ketua pekong begini, nggak akan. No, Tuhan. Yang kedua adalah apa? Kemiskinan. Hidup sederhana. Tidak terikat
Ugahari. Ugahari itu apa? Bebas. Semua berkat suatu saat akan pergi. Oke. You must know how to detach. And you will know how to detach when you know how to attach. Artinya apa? Saya kalau diberi berkat, nikmatilah berkat itu. Jadi Bapak Ibu kalau selama Anda masih bisa berjalan, selama Anda masih bisa pergi, pergilah ke OKS. Banyak hiburan sukacita di sana. Ini sudah saat-saatnya terakhir. Ini Jadi lagi kalau di akhir itu harus ada pujian. supaya Amplopnya makin supaya tebal. honornya naik. Jadi kalau selama Anda masih diberi kesempatan kehidupan, Allah itu mau menjadikan apa? Hidup berarti. Gitu. Jangan jadi, Romo saya tuh udah hidup, sudah menantikan Tuhan memanggil saya. Kata saya tuh, Oma gak akan dipanggil-panggil, Oma kan budak. Kata saya tuh. Oma mah langsung disambat petir, gak akan nih. Jadi hidup itu dalam kemiskinan apa? Ugahari. Punya ya sudah, hilang ya sudah. Gitu ya. Mudah. Gitu ya. Bisa menerima dan bisa juga sadar untuk membagikan. Yang terakhir adalah apa? Ketaatan. Ketaatan kepada apa? Allah sendiri. Kepada gereja. Maka kalau gereja itu mengatakan tidak, ya tidak. Setialah. Kalau gereja mengatakan ini yang benar, ya ikuti gereja. Bapak Ibu ingat, yang menyelamatkan kita bukanlah kebaikan kita. Enggak mungkin. Kalau kita itu punya cara prinsip bahwa kita nanti di surga itu ditimbang. Ya, ini kebaikan, ini kejahatan. Saya yakin sebaik apapun Romo Yus. Ini kebaikan, ini kejahatan. Ingat ya, sebaik apapun Romo Yus, tetap diampuni Tuhan. Anda terjebak. Ini kan saat terakhir harus naikin dia. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, bukan kehebatan kita, tetapi kesetiaan kitalah yang berkenan pada Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, Romo, saya telepon bendahara saya dulu ya. Bu, tolong honor Romo Eko dinaikin 500.000 aja. Ya, Anda tahu nggak kenapa? Ya nanti nyanyi, pasti nanti nyanyi. Anda tahu nggak kenapa Romo Eko nggak mau menikah? Karena tidurnya dia lebih lucu daripada suami Anda. Maksudnya lebih parah. Romo-romo tuh kalau rapat di puncak gitu ya, udah nggak mau sekamar berdua ya. Karena gaya kita tidur lain-lain ya. Ya. Ada seorang istri yang sangat baik gitu ya, dia berdoa lagi nyetir sama suaminya. Dia berdoa, Tuhan suamiku sedang berbeban berat Tuhan. Tolong Tuhan singkirkanlah segala hal yang menjadi beban dia. Tiba-tiba istrinya yang hilang. Ternyata yang menjadi bebannya istrinya. Ya, kita punya waktu 15 menit buat tanya jawab sama Romo Eko. Mungkin 2 atau 3 orang. Ibu 1 yang di tengah, tangannya tinggi Bu gini, nah ini 1. 2 lagi siapa? Ibu kedua. 2 dulu. Bapak-bapak gak ada yang tertarik nanya sama Romo Eko? Nah itu Bapak di belakang ya, kita bertiga saja. Yang sebelah depan sini pertama nih tadi Ibu. Ya. Saya sih sangat yakin Romo Eko itu Romo yang kuat terhadap godaan tante-tante dan ibu-ibu. Karena kelemahan dia bukan itu, kelemahan dia bapak-bapak sebetulnya. Silakan Bu berdiri dan kenalkan nama dan Selamat paroki. siang. Yang Romo Eko tadi terangkan keikhlasan menghadapi suami, keadaan apa. Itu saya jalanin, saya pelajarin terus. Rasanya sih
ya begitu, berjalan aja dengan waktu. Tapi satu yang masih di hati saya belajar ikhlas tapi masih nyantel. Belajar ikhlas tapi masih nyantel. Ada anak saya yang ketiga nikah dengan lain agama. Terus anak saya pindah. Saya bilang, kok semudah itu kamu? Terus dia bilang, ya dia tetap maksa. Sampai suami saya kayak hampir mau ribut dah berdua. Dia mau minta nikah, mau pindah agama. Akhirnya saya pikir-pikir lagi, daripada ada keributan antara bapak dan anak, saya memutuskan dua-duanya diam. Dengerin kata mama, kamu udah dewasa, kamu mau memutuskan, ingat tanggung jawab sendiri. Pahit, asem, getir, makan sendiri. Wah, garis kerasnya ibu ini nih kayaknya. Tapi setelah udah menikah, kata bapaknya, sebelum mau pernikahan bapak bilang, lu hadir enggak? Hadir dong, gue yang ngegedein anak. Masa dibuang begitu aja? Nah, saya hadir, walaupun dengan air mata yang ditahan, yang dia mengucapkan, ya pindah agama biasa mengucapkan. Mustilah udah tahu lah Romo. Nah. Terus, saya belajar ikhlas, tapi ya itu nyantel. Rasanya kok saya gagal satu. Ganjel, saya bukan nyantel Bu, ganjel. Ganjel. Iya mesin ganjel ya. Mesin ganjel, nyantel repot ya Romo. Iya, nyantel lain, nyantel mengganjel lain. Kalau ganjel bisa copot ya. Ya itu Romo, saya jadi mau dapat curahan lah dari Romo. Bagaimana rasa ganjel ini saya bisa ikhlas. Sekarang anak saya udah punya anak satu. Dia pindah agama, maaf ya Romo, janda anak satu. Ya tapi saya sekarang terima, datang ke rumah ya saya terima. Cucu juga saya bilangin ke suami saya, tuh anak kecil gak punya dosa, jangan dimusuhin. Tuh ketawa melulu dia. Ya gitulah Romo, terima Itu udah kasih. mulai ikhlas sekarang tuh ya. Udah mulai ikhlas ya. Makasih Ibu Lala ya. Tepuk tangan dulu buat sharing pengalaman yang tidak mudah. Ibu sebelah kanan sini boleh. Terima kasih Romo Yus, Romo Eko untuk kesempatan ini. Saya Emerentiana Ardiati dari Paroki Pamulang, Gereja Santo Barnabas. Pertanyaan saya, Romo Eko, dalam sebuah pernikahan di awal-awal memang sesuatu yang membahagiakan. Lalu pada perjalanannya adalah konflik. Ya. Lalu apakah alasan ini bisa diterima ketika konflik itu sering terjadi bahwa mengatakan aku telah mendapat jodoh yang keliru. Terima kasih. Atau pasangan hidup yang keliru gitu. Terima kasih. Oke, pasangan hidup yang keliru. Bapak terakhir di pojok sana, silakan Pak. Ya. Terima kasih, selamat siang Romo Yus, Romo Eko, dan Bapak Ibu sekalian. Saya kebetulan namanya sama, Eko Wahyu Nugroho dari Paroki Duren Sawit. Bukan karena nama sama saya ingin bertanya kepada Romo Eko Wahyu yang belum lama juga datang di Paroki Duren Sawit ya Romo, bertemu untuk pada siang hari ini. Tanggal 26 Februari yang lalu, maaf pertanyaan saya ini out of topic dari ini, tetapi saya ingin konfirmasi dari Romo Eko Wahyu supaya kita semuanya tahu dan maaf jangan sampai menjadi korban.
Kenapa begitu? Mungkin saya boleh bercerita. Tanggal 26 Februari yang lalu saya menerima pesan via Messenger, akun Facebook atas nama Romo Eko Wahyu. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, apa kabar, salam kenal dan salam sehat. Siapa yang tidak suka, siapa yang tidak bahagia disapa oleh Romo yang menjadi selebritis kita ya, dengan pertanyaan seperti itu. Ya. Saya jawab, selamat pagi Romo dan sebagainya. Ya, oke. Puji Tuhan kabar Romo baik juga, sedang ada kegiatan apakah saat ini, sedang sibukkah? Maksud Romo ingin meminta waktu sebentar, bisakah? Apa ya Romo? Bisa ditebak kira-kira di sini? Minta pulsa. Nah, itu. Romo Ya, minta pulsa. Romo pasti minta itu. pulsa. Iya. Saya ingin konfirmasi apakah betul akun ini akun Romo atau Romo sedang ada duplikasi ya. Supaya kita semuanya tahu dan mudah-mudahan tidak, karena kita mungkin mengidolakan Romo Eko Wahyu, lalu kalau ada pertanyaan seperti, oh siap-siap Romo, saya transfer pulsa $1 juta. Ya, wes ya. Melebihi OSK baru gitu. OSK. OKS. Ya. Nah, dibalik sekarang OSK loh. Ntar lama-lama PSK nih, lama-lama Bapak. Udah ORK. Sengaja saya buat begitu. Ya. Tadi kan ORK gitu ya. PSK Ya. lama-lama. Terima kasih hanya itu. Berkat Ya, dalam. terima kasih Pak Eko Wahyu. Ya, oke. Romo dari yang paling gampang dulu, klarifikasi Romo minta pulsa tuh, benar nggak? Pak Eko, terima kasih banyak Pak. Terima kasih, karena ini juga banyak yang tanya kepada saya. Sekarang saya klarifikasi mumpung juga ada di YouTube ya, ada YouTube ya. Ya, saya sharekan YouTube. Jadi Bapak Ibu, saya tidak punya YouTube channel, enggak punya. Facebook Ya gitu tadi. sebentar orang saya mau ngomong YouTube Oh, iya. channel, kok tenang aja Oh dong. YouTube dulu nggak punya, ya kan? Karena saya disebut YouTuber, saya enggak punya YouTube channel. Orang-orang yang melaunching saya adalah panitia dan seterusnya, saya enggak punya. Yang kedua, saya pun tidak pernah punya Facebook. Saya tidak pernah punya IG. Gitu. Jadi orang itu melaunching khotbah-khotbah saya dengan bebasnya, without permission. Tidak pernah bicara dengan saya. Tapi saya berpikir apa, selama itu pewartaan, it's okay. Tapi rupanya sekarang sudah sampai pada sebuah dosa, kejahatan, meminta atas nama saya. Jadi kalau ada yang meminta atas nama saya, jangan digubris. Jangan digubris. Walaupun Anda yakin itu nomor saya. Transfer lewat Samadi aja ya Romo ya. Ya. Oke, transfer lewat Samadi, saya akan minta kepada Romo Yus. Iya, saya kasih nanti. Jadi saya tidak pernah punya, saya hanya punya WhatsApp yang dibacanya 2 minggu sekali. Jadi itu saja Pak Eko, terima kasih banyak. Ini juga untuk klarifikasi bagi yang lain, thank you. Yang lain pun pasti ada beberapa yang minta, tolong beritahu bahwa itu pembohong, itu pendusta. Tapi kalau mereka mau melemparkan khotbah-khotbah saya di TikTok atau apapun, ya silahkan selama itu menghibur. Saya bersyukur Romo kemarin waktu pergi ke Pontianak, ke Banjarmasin, banyak oma-oma, fans saya itu oma-oma. Makanya saya aman panggilan saya. Dan oma-oma berkata, Romo terima kasih Romo, kalau malam saya nggak bisa tidur, saya langsung buka YouTube Romo. Dan saya tertidur langsung gitu ya. Ya itu karunia dari Tuhan. Jadi terima kasih, saya sudah klarifikasikan, semoga semuanya juga menjadi jelas. Yang kedua tentang apa, ikhlas, bagus, sharing ya sebetulnya ya. Tapi Ikhlas. nih Romo, ada yang jawab di live chat, wah saya sempat ketipu sampai 600.000. Aduh. Ada ini, Iya. live chat. Nanti akan bicara. dikembalikan oleh Romo Yus. Yang rugi aja bagian gua. Kita kan kita sama suka dan duka. Oh, iya. Suka, duka terus gitu. Untuk yang, sorry ya, untuk yang di chat bahwa Anda tertipu, mohon maaf. Jangan diteruskan, cukup. Tulis aja kepada dia, penipu lu. Bertobatlah. Tentang ikhlas tetapi nyantel. Ganjel. Bagus Bu. Ada sebuah pepatah mengatakan to forgive is not to forget. Ibu Mother Teresa berkata, to forgive is not to forget. Betul. Mengampuni, ikhlas itu bukan berarti kita langsung melupakan. Tidak mungkin Bu. Semuanya sudah ada di memori kita.
Jadi tidak terlupakan. Tapi apakah masih menyakiti atau tidak? Nah itu. Jadi salah satu salah satu sinyal tanda-tanda bahwa kita sudah mengampuni adalah apa? Rasa sakit itu makin berkurang dalam hati kita. Kita cuma ingat tapi sudah tidak menggoreskan apapun dalam batin kita. Kita tetap ingat, nggak mungkin. Saya dilukai oleh ayah. Dulu waktu kecil, kalau ingat langsung jengkel, saya pernah ngomong, nanti kalau Eko gede saya tantang berkelahi. Lu bawa golok juga gua juga golok gitu ya. Maka saya waktu SMA saya belajar silat untuk melawan ayah saya. Marah, tetapi setelah saya berproses menyembuhkan, memori itu saya ceritakan juga di YouTube, tetapi saya dengan ayah sekarang amat sangat baik sekali. Saya sangat sayang dengan ayah. Ayah dulu tidak pernah bisa memberi sepeda, saya kasih sepeda untuk ayah. Saking baiknya. Ayah jarang ngajak makan saya ajak makan terus ayah kalau saya pulang. Jadi apa yang terjadi, ibu tadi mengatakan ikhlas tetapi kok masih ganjel. Ya dia nggak apa-apa gitu ya. Tetapi ikuti suara batin ibu. Yang penting jadi damai. Damai. Ibu benar bu, tepuk tangan untuk ibu, bagus. Tunggu. Ibu Veronica bernama Lala. Dan yang terakhir, aku telah mendapatkan jodoh yang keliru dari Tuhan. Ingat bahwa perkawinan itu sebuah pilihan. Dan bu, selama ibu berpikir bahwa ini adalah jodoh yang keliru, maka sampai kapanpun ibu akan menderita. Jadi kalau kita mengawali dengan kepercayaan yang salah, maka beban perjalanan berikutnya. Tapi kalau kita mengawali dengan kepercayaan, ini berkat Tuhan. Ini anugerah dari Tuhan. Dan ingat, anugerah berkat Tuhan itu tidak langsung gampang. Enggak, sulit. Kadang berkat itu bisa dilihat dari sebuah penderitaan. Maka ada pepatah dalam bahasa Inggris, blessing in disgusting. Tahu ya? Di dalam hal-hal yang menjijikkan justru ada berkat. Dan ibu hanya bisa melihat berkat kalau punya dasar iman yang benar. Dasar imannya jangan, saya telah memilih pasangan yang salah. Ya sudah, sampai kapanpun salah. Mungkin di surga juga ketemu dia, salah. Lu gak harus masuk sini. Karena lu masuk surga, gua masuk neraka aja. Karena salah gitu ya. Jadi awalilah selalu perjalanan hidup Anda dengan sebuah hal yang positif. Maka perjalanan seberat apapun akan selalu menjadi anugerah dan berkat. Terima kasih Ibu.